Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini di rancangan pembelajaran, jika Anda memperhatikan bahwa pertemuan ini ada penugasan di mana Anda membuat sebuah tugas presentasi dengan menelaah jurnal penelitian di mana temanya merupakan tema korupsi penal dan non-penal. Namun sebelum itu sedikit persepsi saya terkait tentang korupsi penal dan non-penal. Ya, korupsi dilihat dari berbagai aspek dapat dikelompokkan sebagai kejahatan tingkat tinggi karena merupakan gabungan dari dua kejahatan besar. Yang pertama adalah kejahatan pencurian dan yang kedua adalah kejahatan penipuan. Mencuri, kenapa disebut mencuri? Karena pelaku korupsi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan kenapa menipu? Karena perilaku korupsi harus menyembunyikan bukti perbuatannya. Sehingga korupsi merupakan sebuah pencurian dan penipuan. Secara yuridis, korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian negara. Secara sosiologis, kejahatan korupsi berakibat pada kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam skala yang luas. Sudut pandang teologis, korupsi juga masuk ke dalam kejahatan yang berakibat dosa besar. Dalam konteks fikih, korupsi karena berbagai akibat yang ditimbulkan dapat digolongkan dalam dosa besar. Penanggulangan kejahatan politik kriminal menurut G. Peter dapat ditempuh dengan beberapa metode. Yang pertama adalah penerapan hukum pidana, criminal law application, pencegahan tanpa pidana, preventif ya, lebih ke pencegahan, dan mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media atau media massa. Ya, tuh. Jadi beberapa penanggulangan. Seharusnya sih lebih jerah ketika itu hukuman dari punishment masyarakat. Seharusnya misalkan ada orang yang korupsi, itu punishment masyarakatnya yang harusnya menimbulkan efek jerah dan malu. Mudah-mudahan budaya malu masih ada di Indonesia sehingga menimbulkan efek jerah sehingga penanggulangan ini bisa efektif. Dari ketiga jenis penanggulangan tersebut dapat dikategorikan dalam dua. Ya, dari ketiga jenis penanggulangan tersebut dapat dikategorikan dalam dua, yaitu jalur penal atau hukum pidana dan jalur non-penal atau non-pidana. Mengingat keterbatasan atau kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi korupsi, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya menggunakan sarana penal, tetapi juga menggunakan sarana non-penal. Apabila dilihat dari perspektifnya, politik kriminal secara makro, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau non-penal merupakan kebijakan yang paling strategis. Kenapa? Karena disebabkan upaya non-penal lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan. Kalau non-penal itu tadi tindakannya pencegahan, di mana sasaran utama kebijakan non-penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya tekankan sekali lagi, sasaran utama kebijakan non-penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya penal dan non-penal. Jadi kalau upaya penal itu merupakan penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadi suatu tindak pidana. Nah, kalau upaya non-penal adalah upaya tindakan repreventif sebelum terjadi suatu tindak pidana. Ya, paling mudah sih kalau bisa adalah non-penal. Nah, non-penal ini kan dengan misalnya membuat peraturan yang ketat, minimalisasi misalnya transaksi tunai,
ya, sehingga transaksinya melalui perbankan, jangan menggunakan uang cash ya, yang langsung diberikan ketika memang itu adalah program pemberian bantuan atau dalam bentuk barang, karena barang ini riskan sekali dilakukan korupsi. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi di jalur penal coba diperhatikan. Saya coba jajarkan antara jalur penal dan jalur non-penal. Kalau jalur penal, kebijakan penerapan hukum pidana, ya. Kalau non-penal, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Penal, kebijakan penerapan hukum pidana. Kalau non-penal, pencegahan tanpa hukum pidana. Yang kedua, jalur penal sifatnya represif. Represif itu penumpasan, pemberantasan apabila kejahatan itu sudah terjadi. Sedangkan kalau jalur non-penal, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan, atau ketika di dunia pendidikan seperti ini dengan memasukkan menjadi salah satu mata kuliah. Gitu. Yang jalur penal ketiga yaitu sifat represif, juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dalam arti yang luas, sehingga diharapkan berhenti ketika memang sudah ketangkep gitu ya, diharapkannya berhenti, walaupun ada kalanya tetap satu orang bisa melakukan korupsi berulang. Kalau jalur non penal sifatnya preventif atau pencegahan. Ya, dari kebijakannya sudah berbeda, kemudian dari sifatnya juga berbeda. Upaya dalam menanggulangi korupsi melalui jalur penal. Ini lagi. Jalur penal, dalam penanganan jalur penal, upaya pemberantasan korupsi ini ditujukan kepada pelaku-pelaku korupsi. Jadi memang sudah pelaku korupsi. Karena tadi jalur penal itu lebih dia memberantas ya. Dalam penanganan jalur penal, upaya pemberantasan korupsi ditujukan kepada pelaku ya. Kita bisa tekankan kepada di mana ini adalah pelaku. Ya. Artinya pemberantasan dilakukan pada saat korupsi sudah dilakukan. Penekanannya pada tindakan represif dan reaktif, sehingga pemberantasan korupsi jenis ini pada dasarnya sama sekali tidak membuat korupsi hilang. Keterbatasan kalau untuk tadi pemberantasan secara penal. Yang satu, sarana penal memiliki keterbatasan, mengandung kelemahan atau sisi negatif. Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara subsidiair. Secara demokratis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimatum remedium, obat terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Keterbatasan juga secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasi menuntut biaya yang tinggi. Contohnya apa sih? Kita misalnya melakukan penangkapan, itu kan otomatis ada pengintaian, ada penyadapan, dan lain sebagainya, biayanya lumayan tinggi ya. Beda dengan ketika itu pencegahan kan mungkin peraturannya yang dibuat lebih dahulu gitu ya. Kemudian yang keempat, sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif, mengandung efek samping yang negatif juga. Ya, mudah-mudahan memang ini dilakukan ya, sehingga sanksi pidana ini kontradiktif. Kadang-kadang ada orang yang ketika sudah tua gitu ya dihukum misalnya, rasanya ada kontradiktif, tetapi ya memang korupsi itu kejahatan besar yang memang harus dan wajib dihukum. Hukum pidana bukanlah obat yang manjur. Ya. Terbukti memang banyak orang yang dilakukan penjara ataupun dihukum atau bahkan dihukum seumur hidup. Tapi faktanya
korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan terus bertambah. Artinya, hukum pidana bukan obat yang manjur, ya, bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Pada dasarnya, ketika orang pada berkecukupan, kemudian mungkin gajian diberikan sepadan, celah-celah korupsi benar-benar ditutup, ya seharusnya kasus-kasus korupsi itu lebih bisa diminimalisasi. Apalagi kalau di dalam jiwa-jiwa mahasiswa kita ini sudah ditanamkan budaya, menjadi budaya anti korupsi. Yang karena penggunaan hukum pidana hanya menyembuhkan gejala, tapi bukan penyakitnya. Malah bisa jadi ketika dihukum mereka akan bertambah ya, menutupi ya, malah mereka menyogok, membayar gitu. Ada beberapa kasus kan hakim yang dibayar oleh koruptor untuk sekedar meringankan hukuman ataupun membebaskan hukuman. Hukuman pidana hanya sebagian kecil sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang kompleks. Nah, sekarang upaya dalam penanggulangan korupsi melalui jalur non-penal. Jalur non-penal, Bappenas mengemukakan bahwa langkah-langkah pencegahan dalam rencana aksi nasional pemberantasan pada tahun 2004-2009 diprioritaskan pada, karena tadi non-penal adalah pencegahan, kalau penal kan lebih ke penindakan. 1. Kalau yang non-penal, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. Karena yang kegiatan pelayanan ini rawan korupsi. Contohnya apa? Pembuatan SIM, pembuatan KTP, ya, itu riskan sekali juga terjadi namanya kasus korupsi. Pasti tahulah dan pernah mengurus SIM, dimana di situ memang lumayan terbuka luas, ya, kesempatan untuk oknum-oknum melakukan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada 1. Penyempurnaan sistem pelayanan publik. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa sistem yang dilakukan secara digital, sehingga tidak perlu kita membutuhkan bantuan siapapun untuk mengurus beberapa berkas. Nah, SIM juga sekarang pembuatannya bisa melalui digital. Pembayaran pajak pun begitu, sekarang bisa melalui digital, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesempatan-kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang B, jelas otomatis harus meningkatkan kinerja aparat pelayanan publik. Kinerjanya apa? Kedisiplinan, kejujuran, ya, dimana di situ yang harus benar-benar kinerjanya dilihat sekali. Nah, ketika nanti ada mungkin pejabat yang baik, harusnya ini ada apresiasi. Kalau ada punishment, harusnya ada reward atau hadiah, ya. Tapi hati-hati juga nanti terjadi kasus korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik, peningkatan kinerja. Ada peningkatan kinerja aparatnya, pelayanan publik, ada lembaganya. Di samping orangnya, juga lembaganya. Makanya sekarang juga lembaga-lembaga itu ada namanya standar-standar. Di mana standar-standar itu digunakan salah satunya ya untuk memberikan ketetapan, sehingga bisa memiliki standar yang sama, ya, sistem-sistem yang lebih menyempitkan untuk terjadinya korupsi. Yang keempat atau D, ya, peningkatan pengawasan terhadap pelayanan publik. Kalau memang dilakukan secara digital, harusnya pengawasannya juga bisa selain langsung juga bisa rekapitulasi digitalnya, akan lebih mudah terekam. Ya. Kemudian Bappenas juga tadi dilanjutkan, yaitu mengungkapkan ya di tahun 2004
2009 diprioritaskan pada tadi yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada A. Penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara. Mungkin Anda pernah ikut pelatihan atau peningkatan pengetahuan, kemudian pulangnya dikasihkan uang saku. Pada dasarnya ada hak, tetapi di situ juga rawan terjadi kasus korupsi atau pembengkakan anggaran. Yang ke B, menyempurnakan sistem procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wah, ini luar biasa sekali karena di semua kementerian punya agenda untuk pengadaan barang ataupun jasa. Contohnya kayak beberapa hibah yang diikuti oleh pendidikan swasta maupun negeri, ya. Universitas-universitas adalah salah satunya hibah. Ada kita itu di Ristek Dikti itu ada hibah. Hibahnya namanya hibah diberikan sarana prasarana bisa alat ataupun dana pembangunan. Nah, ini risikonya luar biasa ketika tidak diawasi dengan baik, ya, dengan sistem yang jelas, maka benar-benar dapat menjadi celah korupsi, ya. C itu penyempurnaan sistem manajemen SDM aparatur negara, ya, sistem manajemen sumber daya manusianya aparatur negaranya juga disempurnakan. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam mencegah korupsi. Ya, walaupun yang saat ini sering terlihat ada banner, ada tempelan-tempelan, himbauan-himbauan, itu kan jenis juga pendukung. Atau mungkin ada beberapa acara-acara TV yang dimana perangkat-perangkat pendukung itu bisa mengedukasi, itu ya, memberikan dukungan untuk tidak korupsi. Seperti yang tadi saya bilang, di rumah sakit juga kalau kamu perhatikan ada tempelan anti korupsi, katakan tidak pada korupsi. Nah, upaya pencegahan korupsi menurut Sheldon, Steinberg, dan David yaitu 1. Pemerintahan terbuka. Maksudnya keterbukaan informasi. Jadi negara harus bisa lebih terbuka lagi terhadap semua informasi. Ya. Karena kalau banyak tertutup, aset ditutupi, kemudian hutang ditutupi, bisa jadi nanti ketika ada pemerintahan yang hutang terus, di ujungnya hutangnya untuk apa gitu ya. Dan itu jika tidak terbuka, maka bisa-bisa nanti rakyatnya yang tinggal menanggung hutang, nanti ada pulau dijual misalkan ya untuk melunasi hutang-hutangan gitu salah satunya. Jadi makanya pemerintah itu kudu terbuka, harus terbuka ya informasi yang terkait apalagi yang terkait dengan kekayaan alam Indonesia. Kedua adalah laporan kekayaan. Pernyataan keuangan harus mengungkapkan setidak-tidaknya semua sumber penghasilan pejabat yang bersangkutan. Jadi jangan sampai nih sebelum menjabat punya harta 1 triliun, di akhir masa jabatan tiba-tiba menjadi 5T, tidak dicurigai. Lawang gajinya juga berapa, kan harusnya begitu, gaji berapa, seribulan berapa, harusnya di situ sudah bisa diperkirakan berapa tambahan dana yang harus dipunya gitu. Ketika dia punya perusahaan baru akan ketahuan perusahaannya perusahaan apa, sehingga nanti ketahuan oh ini kenaikannya karena perusahaannya, dana dari perusahaan, bukan dana dari dia melakukan praktik-praktik korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Kemitraan ataupun badan usaha apapun yang dimilikinya, laporan itu juga mempertanyakan sumber-sumber penghasilan suami atau istri. Nah, karena praktek pencucian uang itu tadi ada, bisa saja suaminya yang korupsi diberikan kepada istri, bisa jadi istrinya tahu ataupun istrinya juga tidak tahu, ataupun bisa juga anak-anaknya. Ya, menjadi tanggungan yang tinggal bersama dengan si pejabat, berbagai pemberian hadiah mungkin, ya, kapanpun ketika si pejabat memegang jabatan.
Tiba-tiba misalnya ada seorang suami, istrinya dikasih mobil mewah, padahal kalau lihat gajinya nggak mungkin cukup. Nah, harusnya sebagai istri juga di situ bertanya, sehingga bisa jadi menjadi pencegahan untuk suaminya melakukan hal-hal yang tidak baik atau mungkin berkaitan dengan kasus korupsi. Pokok-pokok rumusan agar urgensi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan non penal polisi dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi harus didaftar kekayaannya. Ya. Tadi. Kedua, cari penyebabnya. Kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan, kesadaran hukum masyarakat, serta dengan gerakan represif atau strategi pemberantasan korupsi bentuk piramida yang pada puncaknya prevensi, pencegahan, sedang kepada kedua sisi masing-masing pendidikan masyarakat, punishment. Maksudnya dicari penyebabnya itu apa ya. Kalau udah ditemukan penyebabnya kan bisa apakah harus dilakukan gerakan represif atau kita bisa juga cari ujungnya ada di mana, biasa dicegah, lakukan pencegahan atau prevensi, atau sisi masing-masing. Misalnya ada masyarakat, kita bisa memberikan punishmentnya kan dengan menghukum melalui sosial media. Itu udah punishment yang luar biasa. Harusnya kalau kita punya malu ya, harusnya kalau yang korupsi itu punya malu, kita bisa melakukan punishment itu. 3. Dilakukan secara sistematik, konsisten melalui pendekatan integral antara upaya represif dan upaya preventif. Jadi ini harus menjadi satu kesatuan, represif dan preventif. Ya, dengan dikeluarkannya konvensi internasional mengenai pemberantasan korupsi, semestinya Undang-Undang PTPK direvisi lagi dan disesuaikan serta diselaraskan dengan materi konvensi agar kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi itu benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sekedar kerjasama saja, tetapi ujung-ujungnya berjalan sendiri-sendiri atau malah bekerja sama untuk korupsi. Nah, yang lebih lancar itu harus benar-benar diawasi dan kerjasama ini harus benar-benar dilihat ya pada lembaga-lembaga yang memang kredibel. Kelima, jalan untuk pemberantasan korupsi di negara-negara berkembang adalah 1. Naikin gaji. Jangan-jangan dia korupsi karena gajinya nggak cukup atau rendah atau menengah. Yang kedua, menaikkan moralnya pegawai negeri. Yang ketiga, legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal. Misalnya nih, ada pembuatan SIM kok ternyata diminta ada cek kesehatan. Yo, langsung legalisasi, ada pemeriksaan kesehatan sehingga pembayarannya resmi. Satu pintu pembayaran sehingga nanti tidak rawan korupsi. Ya. Yang keenam, strategi penanggulangan tindak pidana korupsi lebih diutamakan tindakan preventif. Ya. Terutama kepada jaksa dan kajari maupun kajati untuk memberikan pencegahan melalui terjadinya perbuatan korupsi dengan cara memberikan advis atau pertimbangan hukum. Tindakan preventif sekarang ini jarang dilakukan karena dalam prakteknya ternyata yang lebih diutamakan adalah tindakan represif. Jadi kalau kita lihat di berita-berita saat ini lebih banyak tindakan represif daripada tindakan preventif. Makanya tahu-tahu ketangkep, tahu-tahu OTT, operasi tangkap tangan, itu kan represif ya, bukan preventif. Kenapa tidak dilakukan preventif dulu? Kalau udah ketahuan mau korupsi, cegah dulu, jangan sampai untuk bangkit lawan korupsi. Jangan tunggu nanti, tapi sekarang juga. Selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.